Shalom, keluarga Hebrew Sword Family yang saya kasih dengan kasih Kristus. Puji syukur bagi Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah berkenan memimpin, menyertai, serta memberkati kita semua dari awal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Bahkan sampai saat ini kita sudah diizinkan memasuki tahun 2023 pada hari kedua dan kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum lebih jauh kita memasuki dan menjalani perjalanan hidup dan aktivitas kita di tahun 2023 ini, maka belum terlambat untuk saudara dan saya menyertakan dan melibatkan Roh Kudus melalui kuasa hikmat remanya yang luar biasa yang saya dapatkan dari Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, bijaksana. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengajarkan dan mengajak kita sebagai orang beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus memperhatikan dengan seksama, dengan teliti atau cermat bagaimana kita hidup. Sebagai orang beriman kepada Kristus, sudah seharusnya hidup kita ini berkualitas. Jangan sekedar hidup atau sebagai orang bebal, yaitu orang yang tidak suka pengajaran dan tidak suka diajar. Namun, saudara dan saya harus menjadi orang yang arif, orang yang bijaksana, dengan memperhatikan cara hidup kita. Tentunya dengan bergaul kepada orang-orang yang bijaksana, juga rohani, dan bukan sembarang orang, atau termasuk bergaul dengan orang-orang Kristen, tidak juga menjamin bahwa kita menjadi bijak. Karena firman Tuhan mengatakan, jangan kamu sesat, pergaulan buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Bagaimanakah hidup yang berkualitas sebagai pengikut Kristus? 1. Selalu mau mendengar dan melakukan yang diajarkan Roh Kudus. Yang kedua, selalu suka berdoa dan membaca firman Tuhan. Yang ketiga, selalu kuduskan hari Sabat dan membayar persepuluhan secara teratur dan bertanggung jawab. Itulah 3 dasar utama dalam hidup kita berkualitas bersama Yesus. Di ayat yang ke-16 dari Efesus pasal 5, dan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Jadi mempergunakan dan mengatur waktu dengan bijaksana juga merupakan hal yang sangat penting agar waktu tidak berlalu dan terbuang dengan sia-sia ataupun percuma. Apalagi kita hidup di zaman yang sangat terakhir ini, atau boleh saya katakan di penghujung zaman. Jikalau pada waktu-waktu yang sudah lewat, saudara belum sungguh-sungguh melakukan ajaran perintah firman Tuhan, maka sekarang, sejak saat ini, saya sangat berharap saudara harus maksimal atau all out, bukan sekedar menjadi Kristen, melainkan menghidupi dan melakukan firman Allah secara apa yang firman Tuhan ajarkan melalui kesetiaan ibadah kita dengan menguduskan hari Sabat. Di samping ayat ini merupakan himbauan dan ajakan, maka ayat ini juga merupakan teguran agar setiap kita jangan sekedar hidup, melainkan hidup yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena selain kita harus membenahi aktivitas kebutuhan kita sehari-hari, maka juga kita merasa sangat penting untuk memperhatikan dan juga melihat dan menjalankan nilai-nilai keilahian yang akan membawa saudara dan saya berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan ayat terakhir dari Efesus pasal 5 yang ke-17 mengatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Pada ayat yang terakhir ini dikatakan usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Untuk bisa mengerti kehendak Tuhan, maka perlu dan penting saudara dan saya tetap bersekutu dengan Roh Kudus, baik pada saat sendiri disebut bersaat teduh, bersama keluarga disebut dengan mesbah keluarga, dan juga berkelompok atau berkomunitas
yaitu bisa disebut dengan ibadah raya dan ibadah-ibadah lain, atau bisa juga masuk di dalam komsel. Akhirnya saya mengajak keluarga Happy Sword untuk bersama-sama melakukan perjalanan hidup dan perjalanan rohani pada tahun 2023 ini bersama Roh Kudus, yang senantiasa ingin saudara dan saya berkemenangan dan berbahagia seraya menantikan kedatangan yang kedua kali. Jadi tema yang saya sampaikan pada renungan pagi ini adalah berjalan bersama Tuhan dengan kualitas hidup yang benar. Tuhan memberkati, Tuhan Yesus dimuliakan, dan kita pun, keluarga besar Happy Sword Family, akan dimuliakan. Tuhan memberkati. Shalom.